Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan ibadah kita, melanjutkan penghambaan kita kepadanya melalui majelis kita, majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita mengharapkan banyak bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya marilah kita menata niat kita, meluruskan niat kita dalam majelis ini adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat agung yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang beliau beri judul kitabnya dengan Al-Usulus Salasah, yaitu 3 pokok yang utama, 3 landasan yang utama, 3 perkara yang harus kita fahami bersama. Perkara yang pertama adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana kita mengenal agama kita, itu agama Islam. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah di pembahasan yang ketiga tentang mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah mengenal beliau dan kemudian bagaimana kemudian beliau mengawali dakwahnya di Mekah dan hingga akhirnya kemudian beliau harus hijrah ke Madinah. Nah, sekarang kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Beliau pun melanjutkan di dalam kitabnya, beliau mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, falamma istaqarra fil Madinah, maka tatkala atau ketika beliau sudah tenang, beliau sudah menetap fil Madinah di Madinah, ya, jadi beliau hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Maka kemudian ketika di Madinah beliau sudah mendapatkan ketenangan, sudah mendapatkan tempat menetap, tempat tinggal di Madinah, maka kemudian umira bi baqiyati syara'i'il Islam. Maka kemudian beliau itu diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya, ya, yang tersisa dari bi baqiyah, ini yang tersisa dari syariat-syariat Islam. Jadi barulah kemudian setelah beliau tenang di Madinah, syariat Islam yang lain itu diperintahkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Mislu zakah, seperti perintah zakat, wasaum, perintah puasa, wal hajj, perintah haji, wal adzan, perintah adzan, wal jihad, perintah jihad, wal amru bil ma'ruf, perintah amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan perintah melarang dari kemungkaran. Wa ghairu dzalika min syara'il Islam, dan yang selain itu semuanya dari syariat-syariat Islam ini. Jadi kita tahu semuanya bahwasanya ketika beliau di Mekah selama 13 tahun belum ada di sana perintah untuk zakat, perintah untuk puasa, perintah untuk haji. Jadi perintah rukun Islam yang lain ini baru diperintahkan setelah beliau menetap di Madinah. Ya, dari sinilah kemudian menunjukkan kepada kita tentang pentingnya penanaman pondasi yang kokoh di dalam agama kita, itu masalah syahadatain, yaitu bersaksi tidak ada sembahan yang hak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena selama 13 tahun di Mekah beliau fokus untuk mendakwahkan kalimat syahadat tersebut, sehingga belum ada perintah di sana syariat-syariat yang lain seperti zakat, puasa ataupun haji. Demikian juga azan, jihad, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan yang disampaikan mu'alif. Akhwadha ala hadha 10 sinin. Jadi beliau mengambil waktu untuk menyampaikan semua ini, dakwah beliau di Madinah itu selama berapa lama? Selama 10 tahun. 10 sinin, selama 10 tahun. Jadi setelah beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun, beliau melanjutkan di Madinah selama 10 tahun, sehingga totalnya itu ada 23 tahun. Nah, setelah itu bagaimana? Wa ba'daha tuwfiya. Dan setelah 10 tahun di Madinah itu, maka kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalatullahi wa salamuhu alaihi.
Semoga salawat dari Allah dan keselamatan ya darinya itu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itulah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat setelah berdakwah ya selama 23 tahun totalnya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, tentunya wafatnya beliau ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat dirasa berat oleh umat Islam pada saat itu, juga kita sekarang ini, karena tentunya kita sangat ingin bisa bersama dengan beliau dalam kondisi hidup. Nah, tetapi memang Allah telah menetapkan ajal pada setiap hambanya, maka beliau pun kemudian memanggil beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengangkatnya ke sisi yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila rafiqil a'la. Nah, ya sebagai gambaran pada saat itu ketika beliau wafat, ya para sahabat seperti sahabat Umar bin Khattab tidak percaya, bahkan mengancam akan menebas orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah telah wafat. Tetapi kemudian sahabat Abu Bakar menenangkan dengan mengatakan, mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah seorang Rasul sebagaimana Rasul-Rasul yang terdahulu, maka beliau juga akan wafat sebagaimana Rasul-Rasul yang lain akan wafat. Nah, jadi itulah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia biasa yang kemudian juga pada akhirnya beliau wafat sebagaimana manusia yang lainnya. Nah, akan tetapi bersama dengan wafatnya beliau adalah wadinuhu baqin. Agama yang beliau ajarkan itu akan tetap kekal. Jadi beliau wafat tetapi agamanya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekal sampai nanti hari akhir zaman. Yaitu agama Islam ini. Wa hadza dinuh, maka inilah agama beliau, agama Islam. Yang mana dalam agama Islam ini la khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada sebuah kebaikan melainkan telah beliau tunjukkan kepada umat ini untuk sampai kepada kebaikan tersebut. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meninggalkan satu pun kebaikan yang tidak beliau ajarkan, yang tidak beliau tunjukkan kepada kita selaku umatnya. Jadi semua kebaikan yang ada sudah beliau sampaikan kepada kita, tidak tersisa. Sehingga dari sini juga menjadikan bagi kita apa? Menjadikan kita paham betul bahwasanya beliau itu telah menyampaikan agama dengan sempurna. Wala syarra, dan juga tidak ada keburukan illa hadzaraha minhu. Tidak ada sebuah keburukan pun illa melainkan hadzaraha minhu. Beliau telah memperingatkan umatnya dari keburukan tersebut. Inilah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau menyampaikannya hanya dalam waktu singkat 23 tahun, akan tetapi dalam waktu yang singkat tersebut Allah memberikan keberkahan, sehingga tidak ada satupun kebaikan melainkan sudah beliau sampaikan, beliau ajarkan, beliau tunjukkan kepada kita. Dan tidak ada satupun keburukan melainkan sudah beliau peringatkan agar kita bisa menjauhinya. Wal khairul ladzi dallaha alaihi. Adapun kebaikan-kebaikan yang beliau telah tunjukkan kepada umatnya atas kebaikan tersebut, apa di antara misalnya at-tauhid, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adalah kebaikan terbesar, kebaikan yang akan memastikan seseorang itu akan masuk surga ketika dia bisa mengamalkan tauhid ini dengan benar. Dan ketika seseorang itu melakukan lawannya, maka itu tentu dia akan terhalang untuk masuk ke surga. Selain tauhid apa? Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan semua apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi telah beliau ajarkan kepada umatnya. Ini dari kebaikan-kebaikan yang ada. Adapun keburukan, wasyarru, dan keburukan itu alladzi hadzaraha minhu, yang mana beliau telah memperingatkan umatnya dari keburukan-keburukan tersebut. Apa itu? Asyirku. Tentunya yang paling besar adalah asyirk, keburukan terbesar. Dan Allah menyatakan bahwa syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya.
Selain syirik apa? Wa jami'u ma yakrahuhullahu wa ya'bah. Dan semua apa yang Allah benci dan Allah murkai, maka itu semua adalah keburukan. Jadi, segala yang Allah murkai, segala yang Allah benci, tidak boleh kita lakukan. Karena itu pasti bernilai keburukan. Nah, ba'athahullahu ilan nasi kaffah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam ilan nas kepada manusia semuanya. Semua manusia beliau diutus kepada semua manusia, tidak hanya kepada Arab, tapi juga kepada seluruh manusia non-Arab. Tidak hanya ya pada masa beliau, tapi juga kepada seluruh manusia sepanjang masa sampai hari kiamat. Waftaradha ta'atahu ala jami'is saqalain. Dan kemudian beliau juga mewajibkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya waftaradha ta'atahu, dan mewajibkan, ya beliau mewajibkan ketaatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ala jami'is saqalain, kepada semua as-saqalain. Apa saqalain itu? Dua yang mendapatkan beban, ya. Siapa mereka? Yaitu al-jin wal-ins, yaitu manusia, jin dan manusia. Kedua-duanya ini mendapatkan beban syariat untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdakwah kepada semuanya, baik manusia maupun jinnya. Beliau telah sampaikan agama ini kepada mereka semuanya. Wa dalilu, yang menjadi dalil, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Surat Al-A'raf ayat 158. Wahai sekalian manusia, Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ini sesungguhnya aku itu rasulullahi ilaikum. Aku adalah utusan Allah kepada kalian jami'a, semuanya. Ini adalah penekanan bahwasanya semua manusia, sehingga tidak bisa kita katakan, nah itu kan nabinya orang Arab, kita kan orang Indonesia, ngapain kita harus ikut-ikutan orang Arab? Tidak betul ucapan seperti itu, ya, tidak betul. Apalagi sebenarnya ada yang mengatakan bahwasanya itu Islamnya Arab, ini Islam Indonesia, ini Islam Malaysia, ini Islam Amerika. Tidak boleh dikatakan seperti itu, karena semua beliau diutus untuk semua manusia, maka semuanya sama, ya, tidak ada bedanya antara Islam Arab, Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam Amerika, Islam Australia. Tidak ada bedanya. Semuanya sama. Sumbernya sama, Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau telah menyampaikan ini kepada kita semuanya. Wa akmalallahu bihi ad-dina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menyempurnakan apa? Agama ini. Jadi beliau mengutus Nabi kita Muhammad SAW dengan membawa agama yang sempurna. Sepeninggal beliau SAW, agama ini telah sempurna. Tidak ada kurangnya sama sekali. Tadi sudah kita sampaikan, semua kebaikan telah ditunjukkan dan semua keburukan telah diperingatkan, sehingga tidak tersisa di sana. Yang menjadi dalil, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'matihi wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari, ya, al-yawma, pada hari, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan telah aku penuhkan, telah aku sempurnakan, alaikum, atas kamu, nikmati, nikmat-nikmatku, waraditu, dan telah aku ridhoi, lakum, bagi kalian, al-Islam, yaitu Islam ini, dinan, sebagai sebuah agama. Al-Maidah ayat ketiga. Maka inilah yang menjadi statement pamungkas, bahwasanya agama Islam ini benar-benar agama sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak perlu ditambah-tambahi, dan tidak perlu dikurang-kurangi. Dan ini menjadikan bahwasanya agama Islam itu agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang selain Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian sampai dikatakan sama orang-orang Yahudi, sekiranya ayat ini turun kepada mereka, maka mereka akan menjadikan turunan ini sebagai hari raya. Karena di agama Yahudi tidak ada penekanan bahwasanya agama Yahudi agama sempurna, agama Yahudi agama yang diridhoi, tidak ada.
Tetapi Allah menekankan di sini bahwasanya Islam itu agama yang sempurna dan Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka lantas kemudian apakah pantas kita mengatakan bahwasanya di sana masih ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ya, tentu tidak ada. Kemudian juga di sana masih ada keburukan yang Rasulullah tidak memperingatkannya, ya itu tidak ada. Jadi kalau semua kebaikan sudah Rasulullah ajarkan dan semua keburukan sudah beliau peringatkan, kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah kita hanya sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Apa yang telah beliau sampaikan, kita kerjakan. Apa yang beliau larang, kita tinggalkan. Tidak perlu kita kemudian mengarang-arang, membikin-bikin bagaimana kemudian kita menjalankan agama ini sesuai dengan keinginan kita, tidak. Akan tapi kewajiban kita adalah bagaimana kemudian kita mengetahui apa saja yang sudah beliau ajarkan, apa saja yang sudah beliau peringatkan, dan setelah itu kita amalkan, sudah, titik, itu saja. Tentunya di sini wajib bagi kita untuk belajar supaya kita tahu apa saja yang beliau perintahkan dan beliau sampaikan kepada kita, beliau tunjukkan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan itu, dan demikian juga apa saja yang telah beliau larang dari keburukan-keburukan tersebut. Karena tanpa belajar nggak mungkin kita bisa tahu. Kita nggak mungkin mengetahui apa yang beliau sampaikan itu melalui mimpi, tidak mungkin. Atau melalui bertapa di gua, tidak mungkin. Akan tetapi semua itu bisa kita raih kalau kita mau belajar, mempelajari warisan-warisan beliau, yaitu berupa ajaran syariat agama Islam ini. Maka sekali lagi bagi kita, ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk kita pahami, supaya kita semakin bisa meraih kebaikan dan terhindar dari keburukan dan keburukan, yaitu kita semuanya harus didasarkan atas ilmu yang kita pelajari dari warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan agama ini, agama kita, agama Islam, yang mana kemudian semua kita umat manusia ini wajib untuk mengikuti agama yang sempurna ini. Nah, akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan bimbingan dan kemudahan serta keistiqomahan untuk berada di dalam agama ini, mengikuti jalan yang lurus di atas agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam nanti di surganya kelak. Akhirul kalam, kita tutup subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.